Istri CEO saya bab 951-960. Memutar kepalanya dan menggunakannya sebagai bola sepak. Mendengar suara sombong itu, semua orang menjadi sangat terkejut. Sobat, tahu nggak sih kamu lagi ngomong sama siapa? Dia paus dari tahta suci, orang paling berkuasa di seluruh benua macan, bahkan lebih berkuasa daripada presiden. Dia bisa menghukum mati jutaan orang hanya dengan anggukan kepala. Semua orang melihat ke arah pintu masuk, ingin melihat orang yang kurang ajar itu. Mereka disambut oleh seorang pria parubaya yang angkuh. Alisnya setajam pedang, matanya seterang bintang. Wajahnya tampak seperti dipahat oleh dewa sendiri, setajam mungkin. Pria parubaya itu angkuh, memandang rendah semua orang dan segala hal. Ia mengenakan jubah yang terbuat dari kulit harimau bersisik api dan seluruh tubuhnya memancarkan dominasi yang tak tertandingi. Harimau sisik api adalah binatang iblis, jauh lebih kuat daripada binatang biasa. Bahkan penguasa Liga Dewa Langit pun tak mampu membunuh harimau sisik api. Fakta bahwa pria parubaya itu mengenakan kulitnya sebagai pakaian membuktikan kekuatannya yang luar biasa. Namun yang paling mengagetkan adalah bahwa lelaki setengah baya itu tidak dalam wujud aslinya, seperti paus, ia juga muncul sebagai avatar, yang diciptakan oleh energi spiritual para guru agung. Pria parubaya itu ditemani oleh seorang pria lain. Pria kedua itu tak lain adalah Raja Pedang, Ni Wusheng. Saat melihat pria parubaya di samping Wushuang Ni, mata King Fengli berkaca-kaca, dia lebih dari sekadar gembira. Ayah, gumam King Fengli, matanya berkaca-kaca. Orang tua Li telah menghilang sejak ia berusia 8 tahun, tetapi ia masih memiliki kenangan masa kecilnya. Wajah ayahnya masih sama tampannya, sama garangnya, sama bangganya, tak terpengaruh oleh siapapun dan apapun. Tuan ketiga, aku akan melepaskan King Feng dari tabir, kata Wushuang Ni sambil tersenyum tipis. Terakhir kali Ni Wusheng berpisah dari Li King Feng, ia tinggal di benua harimau untuk menemukan gua rahasia di area terlarang Gunung Kunlun. Ia kemudian menemukannya dan memasuki area terlarang tersebut. Ni yang tak tertandingi menemukan guru ketiga penakluk agung Li di dasar tebing. Ia terjebak dalam formasi tingkat raja dan tak bisa melarikan diri. Sang penakluk agung menggunakan metode takdir surgawi dan memperhitungkan situasi berbahaya Lili. Tanpa mempedulikan situasinya sendiri, ia membentuk avatar menggunakan energi spiritualnya dan mengirimkannya bersama Ni Wusheng menuju benua harimau. Tak tertandingi Ni tahu bahwa sang penakluk agung hanyalah avatar, seperti avatar paus, ia tak bisa bertahan lama. Setelah energinya habis, ia akan menghilang. Inilah mengapa tak tertandingi Ni ingin menyelamatkan Lili. Namun, sang penakluk agung melambaikan tangannya. Ia berkata dengan nada mendominasi, tidak perlu, anakku hanya bisa menindas orang lain, dia tidak bisa ditindas. Dia memang sang penakluk agung, pria paling ganas di seluruh Wuxia. Kata-katanya bahkan terasa menakutkan. Semua orang menatapnya dengan kagum. Lihatlah ayah ini, dia hanya akan membiarkan putranya menjadi penindas, bukan ditindas. Tetaplah di sana, ini Notre Dame de Paris, bukan tempat untuk bermain-main. Albron berdiri, menghalangi sang penakluk agung. Sang penakluk agung mendengus dingin. Seberkas cahaya kemasan melesat dari matanya, luar biasa cepat, ke tubuh Albron. Bahkan sebelum paus sempat bereaksi, tubuh Albron telah berubah menjadi kabut darah, lenyap tak berbekas. Membunuh dengan tatapan. Ini pertama kalinya ada yang melihat serangan sekuat itu. Beberapa orang benar-benar terkejut hingga tak sadarkan diri. Mereka menyaksikan dengan mata tercengang dan mulut ternganga. Mereka pernah mendengar tentang pembunuhan dengan tatapan mata, tetapi mengira itu hanya legenda, semacam cerita rekaan yang mustahil. Kini setelah menyaksikan kematian Albron, semua orang terkejut setengah mati. Membunuh dengan tatapan hanya bisa digunakan oleh para kultivator diri yang paling kuat. Master biasa di alam roh sejati terlalu lemah untuk menggunakan serangan itu. Tatapan mata yang begitu kuat, saat ini, paus tampak khawatir, matanya tampak terkejut. Bukan hanya paus yang terkejut, Augustus pun terkejut. Albron adalah salah satu dari 3 kardinal agung tahta suci. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa dan bahkan mengenakan jubah merah tahta suci, sebuah alat spiritual tingkat tinggi. Namun, ia tetap berubah menjadi kabut darah hanya karena tatapan mata sang penakluk agung. Sang penakluk agung terlalu kuat. Tatapannya yang mematikan seperti dari dongeng, dan semua orang ketakutan. Dasar bodoh, berani menjebak anakku. Kau hanya manusia biasa di tahap awal alam roh sejati, kata sang penakluk agung dengan wajah penuh penghinaan. Mengusir. Sang penakluk agung kembali memancarkan tatapan keemasan yang kuat, kali ini, ke arah tabir cahaya spiritual Augustus. Dengan suara dentuman keras, tabir cahaya spiritual itu hancur berkeping-keping, lenyap tak berbekas. Pukul.
Saat tabir cahaya spiritual tersingkap, Augustus menyemburkan darah segar yang sangat banyak. Wajahnya pucat, tubuhnya terluka parah. Membunuh dengan satu tatapan, menghancurkan tabir dengan satu tatapan, bahkan tanpa menggerakkan tangannya. Semua orang tercengang. "Fafa ayah," kata King Fengli begitu gembira hingga ia tidak dapat berbicara. Meskipun mereka sudah bertahun-tahun tak bertemu, ikatan antara seorang ayah dan putranya muncul secara alami. Ia merasakan kedekatan dengan avatarnya di lubuk hatinya. "Kenapa kau menangis?" "Anakku mana mungkin menangis karena perundung, biarkan saja mereka menangis," kata sang penakluk agung dengan bangga, sambil tersenyum tipis. Ia bahkan bersikap bosi terhadap putranya sendiri. Lili menghapus air matanya. Ia berkata sambil tersenyum, "Aku senang melihatmu." Sang penakluk agung mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Lili. Matanya memanas. Ia sudah lebih dari 10 tahun tidak bertemu putranya. Anak bodoh itu telah tumbuh menjadi pemuda yang tampan. "Nak, lihatlah aku membereskan sampah," kata sang penakluk agung dengan garang sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Paus dan Augustus murka. Beraninya dia menyebut mereka sampah. Paus adalah penguasa seluruh benua macan. Augustus adalah keturunan Zeus, dewa segala dewa. Mereka berdua adalah kekuatan yang sangat bergengsi di benua itu. Langkah kaki mereka lebih mengguncang bumi daripada gempa bumi berkekuatan 12 skala Richter. Tapi mereka hanyalah sampah di mata sang penakluk agung. "Penakluk agung, aku tahu kau adalah dewa perang Huaxia, tapi ini benua macan, ini bukan tempat untuk kau tidak hormati," kata Augustus dingin sambil mencibir. "Hilang," raung sang penakluk agung. Suaranya membawa energi sonik yang dahsyat, langsung menghantam tubuh Augustus. Deng 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 deng. Augustus mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi, matanya terperangah. Sang penakluk agung hanya mengucapkan satu kata, tetapi suaranya mengandung kekuatan yang begitu dahsyat sehingga energi soniknya memaksa Augustus mundur. Pada saat ini, Augustus merasakan ketakutan di hatinya. Ya, rasa takut, alam manakah sang penakluk agung telah capai hingga menjadi sekuat ini? Bagaimana mungkin ia membunuh melalui tatapannya, seolah ia berasal dari negeri dongeng, seolah ia adalah dewa. Bab 952. Orakel Dewa. Sang penakluk agung memang dewa perang Huaxia. Dia benar-benar terlalu kuat. Augustus sama sekali bukan tandingannya. Ya, aku hanya pernah mendengar tentang kemampuannya sebelumnya, tapi aku tidak pernah membayangkan dia akan sekuat ini. Siapa yang akan menang antara Paus dan sang penakluk agung? Entahlah, Paus adalah nomor satu di benua macan dan sang penakluk agung adalah yang terkuat di Huaxia. Keduanya adalah penguasa tertinggi, jadi ini benar-benar pertarungan sengit antara keduanya. Semua orang mulai berdiskusi dengan tenang. Masuknya sang penakluk agung terlalu mendominasi dan terlalu kuat, sampai-sampai orang-orang dari benua macan pun meragukan Paus. Augustus dikalahkan hanya dengan satu kata. Wajahnya pucat dan merah. Pucat itu karena luka-lukanya, dan kemerahan itu karena rasa malunya. Bagaimanapun, Augustus adalah penguasa Liga Dewa Langit. Ia telah memerintah benua harimau selama ratusan tahun, mengalahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, faktanya, 1000 tahun yang lalu, leluhurnya lah yang memimpin pasukan ekspedisi barat ke Huaxia, merampok teknik bela diri dan harta karun bangsa tersebut. Baginya, orang-orang Huaxia itu lemah dan pengecut. Kini setelah ia dilukai oleh seorang pengecut, ia benar-benar dipermalukan. Melihat Augustus bersiap menyerang lagi, Paus berkata, "Berhenti, kau bukan tandingan sang penakluk agung. Serahkan saja padaku." Mendengar kata-kata ini, Augustus berhenti dengan enggan. Ia tahu bahwa Paus benar. Selubung cahaya spiritualnya hancur oleh tatapan sang penakluk agung, dan ia terpaksa mundur hanya karena satu kata sang penakluk agung. Ia bukan tandingan kekuatan semacam ini, ia hanya bisa menyerahkannya kepada Paus. "Penakluk agung, aku pernah mendengar 15 tahun yang lalu bahwa kau adalah petarung nomor 1 di Tiongkok. Sayang sekali kau menghilang ke distrik terlarang di Gunung Kunlun. Tunjukkan padaku betapa hebatnya dirimu," kata Paus dengan tenang, berdiri di udara. Sebagai Paus, ia punya banyak trik tersembunyi. Meskipun sang penakluk agung sangat kuat, ia tidak takut. "Bajingan tua, apa kau yang menjatuhkan hukuman mati pada putraku? Kau pikir kau siapa?" kata sang penakluk agung dingin, wajahnya penuh penghinaan. Kata-katanya membuat Paus murka. Sebagai Paus tahta suci, beliau jarang marah, tetapi kali ini, beliau benar-benar kesal. "Penakluk sialan, beraninya dia menyebutku bajingan tua di depan semua orang." Dia menghina peran Paus. Tongkat cahaya, geram Paus pelan, sambil melambaikan tongkat emas di tangannya. Tongkat itu berubah menjadi sinar cahaya keemasan, yang langsung menyambar sang penakluk agung. Cahaya keemasan itu sangat kuat,
langsung menembus udara, membentuk retakan besar, membawa aura kehancuran. Jari sang penakluk, tanpa bergerak, sang penakluk agung mengangkat jari telunjuk kanannya dan menembakkan sinar cahaya merah, berbenturan dengan sinar cahaya keemasan dari tongkat cahaya. Ledakan-ledakan. Seakan seluruh dunia hancur berkeping-keping, suara dentuman dahsyat menggema di seluruh katedral. Segala sesuatu di sekitarnya lenyap, bahkan beberapa pendeta gereja pun lenyap tak berbekas. Semburan energi itu begitu dahsyat dan tak tertahankan. Akhirnya, energi itu melesat ke langit, menciptakan lubang besar di atap katedral. Untungnya, energi itu tidak merambat secara horizontal, kalau tidak, akan ada lebih banyak lagi yang mati. Melihat pemandangan mengerikan ini, semua orang tercengang. Sialan! Apa ini manusia? Kekuatannya setara rudal. Hanya dengan kilatan cahaya keemasan, semuanya hancur. Jari sang penakluk adalah teknik kultivasi diri tingkat surgawi milik sang penakluk agung. Luar biasa kuatnya, tak tertandingi. Deng-deng. Avatar Paus mundur beberapa langkah di udara. Wajahnya memucat, tubuhnya gemetar, hampir menghilang. Apakah Paus baru saja kalah dari sang penakluk agung? Tapi dia adalah Paus tahta suci, bagaimana mungkin dia kalah dari sang penakluk agung? Sang penakluk agung terlalu kuat, dia bahkan tidak mengerahkan seluruh kemampuannya. Semua orang di sekitar tercengang, pemandangan yang baru saja mereka saksikan terlalu berat bagi otak mereka. Mereka sudah terlalu sering terkejut dalam sehari. Sebelumnya, mereka mengira 10 kepala klan agung adalah yang terkuat di dunia, tetapi dengan kemunculan Li Qingfeng, 5 di antaranya tewas. Mereka kemudian mengira Li Qingfeng adalah yang terkuat, tetapi ia tertahan oleh serangan tunggal Augustus. Mereka kemudian menganggap Augustus sebagai yang terkuat, tetapi kemudian, dengan kemunculan sang penakluk agung, Augustus terpaksa mundur hanya karena satu kata darinya. Dan sekarang, sang penakluk agung bahkan mengalahkan Paus. Seberapa kuatkah sang penakluk agung? Pantas saja Li Qingfeng begitu sombong, berani-beraninya merebut pengantin Augustin di depan semua guru besar di benua macan. Ternyata ayahnya sangat berkuasa. Penguasa alam roh surgawi, kau adalah penguasa alam roh surgawi. Paus tercengang. Alam pengembangan diri biasanya dibagi, alam roh sejati, alam roh bumi, alam roh surgawi, alam fondasi, alam inti emas, dan alam jiwa baru lahir. Paus sendiri merupakan penguasa tingkat puncak alam roh bumi, ia tidak sebanding dengan penguasa alam roh surgawi seperti sang penakluk agung. Bajingan tua, kau punya mata yang tajam, kuakui itu. Sang penakluk agung tersenyum bangga, langsung memanggil lawannya dengan sebutan, bajingan tua. Semua orang tercengang, karena ini kedua kalinya ia memanggil Paus, bajingan tua. Ia memang Paus. Hanya seseorang yang tak tertandingi seperti sang penakluk agung yang berani memanggilnya seperti itu. Penakluk, apa kau pikir aku tak bisa mengalahkanmu hanya karena kau penguasa alam roh surgawi? Naif sekali. Paus mendengus dingin, matanya penuh penghinaan. Ya, sang penakluk agung memang sakti, dan beliau memang penguasa alam roh surgawi, lebih sakti daripada Paus sendiri. Namun, kita tidak boleh melupakan latar belakang Paus. Bagaimanapun, beliau adalah kekuatan terbesar di seluruh benua macan, dengan warisan ribuan tahun. Di sana, beliau memiliki artefak dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Pada zaman dahulu, tahta suci merupakan representasi Tuhan di bumi. Tuhan sendiri memiliki status, dan ia mengamalkannya setiap hari. Ia tidak punya waktu untuk mengatur urusan duniawi. Karena itu, ia mendirikan tahta suci agar mereka dapat memerintah atas namanya, dengan Paus sebagai pemimpin tertingginya. Paus mengeluarkan sebuah gulungan putih. Gulungan itu sejenis gulungan barat yang terbuat dari kulit domba, sudah tua, dan berkilau dengan warna tembaga. Gulungan itu adalah sebuah orakel yang ditinggalkan Tuhan di dunia, mirip dengan dekrit kekaisaran seorang kaisar, tetapi jauh lebih kuat. Saya Paus Beirut yang ke-138. Dewa Cahaya, mohon turunkan sang orakel dan bunuh siapapun yang berani menodai tahta suci. Paus mengucapkan mantra rumit ke arah gulungan kulit domba itu. Ledakan. Gulungan kulit domba putih itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, bayangan mata dewa kuno muncul di atasnya. Meskipun hanya satu mata, mata itu sangat besar, sebesar lapangan basket, memenuhi seluruh langit-langit katedral, sangat menakutkan. Mata sebesar lapangan basket. Melihat fenomena itu saja sudah membuat orang-orang ketakutan setengah mati. Setiap anggota tahta suci berlutut di tanah. Beberapa anggota lain dari benua macan juga mengikuti, tampak saleh dan penuh hormat. Apakah kau yang memanggilku? Tanya si mata besar dengan tenang, tanpa sedikit pun emosi. Ya, yang mulia, sang penakluk agung telah menghina Paus tahta suci. Ini tidak menghormati Anda, yang mulia. Mohon hukum dia. Di hadapan orakel Tuhan,
Paus bersujud di tanah, dahinya menempel erat di lantai, tanpa sedikit pun tanda-tanda ketidakdisiplinan. Seolah-olah seorang pengemis telah bertemu kaisar, ia hanya menunjukkan kesalehan. Bab 953. Sang penakluk yang mendominasi. Barang siapa berani menodai paus tahta suci, berani menghujat Tuhan, akan dibunuh tanpa ampun, kata mata raksasa itu acuh tak acuh, menatap sang penakluk agung seolah-olah ia seekor semut. Mata yang sangat besar itu adalah proyeksi duniawi dari Dewa Cahaya. Hah, kau hanya proyeksi Dewa Cahaya di dunia fana, beraninya kau mengancamku, sungguh lucu. Sang penakluk agung tertawa, masih tetap angkuh dan garang seperti sebelumnya. Bahkan saat berhadapan dengan dewa legendaris, pemimpin tertinggi alam semesta, sang penakluk agung tetap tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Barang siapa menghujat Tuhan, kematian akan menimpamu. Wajahnya tegap, mata raksasa itu memancarkan cahaya putih ke arah sang penakluk agung. Cahaya putih itu sangat menakutkan, mengandung kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu yang ada. Kekuatannya bahkan lebih dahsyat daripada alam roh surgawi. Jika cahaya itu mendarat di sang penakluk agung, ia pasti akan terbunuh. Namun, sang penakluk agung juga punya triknya sendiri. Kalau tidak, dengan mengetahui kekuatan sang oracle, ia tak akan berani bersikap sombong. Ia hanya sombong karena punya bukti yang mendukungnya. Sang penakluk agung mengeluarkan gulungan giok hijau yang tampak sangat tua dan berat. Gulungan itu bahkan tertutup debu tua yang berbintik-bintik, seolah-olah sisa-sisa zaman kuno. Perangkat bijak timur sama kuatnya dengan perangkat dewa barat, keduanya mewujudkan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Akulah putra suci sekte penakluk surgawi. Guru, silakan datang. Sang penakluk agung berkata dengan hormat, sambil meneteskan setetes darah segar ke gulungan giok hijau. Meskipun sang penakluk agung meremehkan dunia, sesombong apapun, ia tetap menunjukkan rasa hormatnya terhadap gulungan giok hijau. Gulungan itu adalah hadiah yang ia terima dari sang petapa penakluk surgawi setelah ia menjadi putra suci sekte penakluk surgawi. Sekte penakluk langit adalah faksi yang sangat kuat dalam mengembangkan diri. Di zaman kuno, mereka pernah menguasai langit. Pada masa itu, Kaisar Langit juga berkuasa. Dari sanalah namanya berasal. Kemudian, sekte penakluk langit diusir dari surga setelah kalah dalam perang besar. Meskipun fraksi tersebut kurang beruntung, mereka tetap merupakan kekuatan besar yang harus diperhitungkan dalam dunia pengembangan diri. Master ketiga penakluk agung Li terpilih sebagai putra suci sang penakluk surgawi karena bakatnya yang luar biasa. Ia diutus untuk berjalan di bumi dan gulungan giok hijau dianugerahkan kepadanya oleh sang penakluk surgawi. Ledakan. Ketika darah sang penakluk agung memasuki gulungan giok hijau, gulungan giok itu memancarkan cahaya hijau. Sebuah jari besar tiba-tiba terbang keluar dari gulungan giok hijau. Jari itu sangat besar, panjangnya 100 meter. Semua orang menatap jari raksasa itu dengan ketakutan, seakan-akan mereka tercekik, seakan-akan mereka sedang menyaksikan suatu makhluk ilahi. Jari raksasa itu menunjuk ke arah cahaya putih dari Dewa Cahaya, menghancurkannya sepenuhnya. Cahaya itu berubah menjadi semburan energi dan lenyap menjadi ketiadaan. Sage penakluk surgawi, kau tidak mati. Mata raksasa itu mengenali pria di balik jari raksasa itu, benar-benar tercengang. Mata besar itu milik Dewa Barat, sementara jari raksasa itu milik bijak timur. Keduanya pernah bertemu sebelumnya, dan juga pernah bertarung. Tentu saja mereka langsung saling mengenali. Dewa Cahaya, kau juga belum mati. Ngomong-ngomong, kau sungguh beruntung. Aku menghancurkan hatimu dan kau masih hidup. Suara samar terdengar dari jari raksasa itu. Seolah-olah baru saja dihina, Dewa Cahaya menjadi murka, matanya tampak semakin marah. Sang pertapa penakluk surgawi, kau memang sangat kuat, tetapi jika aku sungguh-sungguh mencoba, aku masih bisa membunuh sang penakluk agung. Apa kau benar-benar ingin aku membunuh muridmu? Mata raksasa itu mengancam, tertawa dingin. Ya, mungkin Dewa Cahaya tidak sekuat petapa penakluk surgawi dalam hal pertarungan, tetapi jika mereka bertarung, Dewa Cahaya bisa saja membunuh sang penakluk agung dengan satu serangan. Meskipun sang penakluk agung sangat kuat, kekuatannya masih jauh dari sebanding dengan makhluk-makhluk dewa ini. Dewa Cahaya, jika kau membunuh sang penakluk agung, aku akan membunuh Paus dan menghancurkan tahta suci, mengakhiri hidup semua agenmu di bumi. Sang petapa penakluk surgawi balas mengancam, suaranya merinding. Mendengar ini, Dewa Cahaya terdiam, ragu untuk menyerang. Ia tahu betul kemampuan lawannya. Jika ia membunuh sang penakluk, maka Paus juga akan mati, dan akibatnya tahta suci akan hancur. Jelas bukan itu yang diinginkannya. Dewa Cahaya, ini pertarungan antar generasi muda. Sebagai tetua, kita seharusnya tidak ikut campur. Kalau kau tidak muncul, aku juga tidak akan muncul. Kau tidak ingin Paus mati,
dan aku juga tidak ingin sang penakluk mati. Jadi, solusinya sederhana, kita berdua harus pergi dan biarkan mereka menyelesaikan masalah ini sendiri, kata petapa penakluk surgawi sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, mata Dewa Cahaya beralih ke momen berpikir, akhirnya memutuskan untuk setuju, dan menghilang. Dewa Cahaya tahu bahwa ia tak mungkin membunuh sang penakluk agung dengan kehadiran sang petapa penakluk surgawi. Jika tidak, sang petapa penakluk surgawi pasti sudah membunuh Paus. Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, satu-satunya pilihannya adalah mendengarkan sang petapa penakluk surgawi dan pergi, mengabaikan dunia sekuler. Melihat mata raksasa itu pergi, sang resi penakluk surgawi menoleh ke arah sang penakluk agung dan berkata, "Aku pergi dulu, dunia sekuler sekarang tergantung padamu." Setelah itu, sang penakluk langit menghilang. Namun, sebelum pergi, ia melirik ke arah Li Qingfeng dengan tatapan penuh kekaguman. Ia tampak terkesan oleh pemuda itu. Tapi itu hanya tatapan kosong, karena ia harus pergi. Ia menatap Li Qingfeng dengan penuh penghargaan, lalu menghilang tanpa sepatah kata pun. Setelah hilangnya kedua dewa itu, ketegangan antara langit dan bumi mereda. Semua orang bangkit dari tanah, masih gemetar akibat kejadian hari itu. Semua ini terlalu berat bagi mereka. Bajingan tua, rupanya Dewa Cahayamu juga tidak bisa membantumu. Aku akan mengambil putra dan menantuku, kau tidak keberatan, kan, kata sang penakluk agung sambil tertawa, menatap Pope dengan angkuh. Mendengar ini, wajah Paus memucat dan ia memuntahkan darah dari mulutnya karena marah. Elis adalah pengantin Agustinus, putra baptisnya. Jika sang penakluk agung membawanya pergi, itu bukan hanya tamparan bagi Agustinus, tetapi juga akan menjadi tamparan bagi Paus. Paus ingin menolak, tetapi mengetahui kekuatan sang penakluk agung, ia tidak bisa menolaknya. Ya, dia masih memiliki muslihat dewa yang belum digunakannya, tetapi dia terlalu takut untuk menggunakannya. Dia tahu bahwa sang penakluk agung juga penuh tipu daya. Jika dia menggunakan muslihat dewanya, mungkin Li Lifeng akan mati, tetapi tahta suci juga akan hancur. Sungguh tidak sepadan. Akhirnya ia memilih untuk menahan diri. Tanpa memandang sang penakluk agung, avatarnya menghilang di dalam katedral. Paus mundur, sang penakluk agung memang bos yang total. Ya, jangan lupa bahwa Paus adalah orang paling berkuasa di seluruh benua macan. Tak percaya dia dipermalukan oleh sang penakluk hari ini, kasihan sekali. Sang penakluk agung benar-benar terlalu kuat, dan latar belakangnya pun terlalu kuat. Tak percaya dia didukung oleh petapa penakluk surgawi yang legendaris. Semua orang mulai berbicara dengan suara pelan, terlalu takut didengar oleh sang penakluk agung. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mulai saat ini, nama sang penakluk agung dan King Feng Li akan tersebar di seluruh benua macan, mengguncang seluruh dunia. Bab 954. Kepergian sang penakluk agung. Gadis kecil, kau pacar anakku. Ini pertama kalinya kita bertemu, jadi ini kristal untukmu. Sang penakluk tersenyum, sambil menyerahkan sebuah kristal kepada Elis. Kristal itu tidak besar, seukuran telur, tetapi berwarna putih seperti salju, memancarkan cahaya putih. Melihat kristal putih itu, Raja Pedang Nyi, yang tak tertandingi, tampak sedikit iri. Mungkin yang lain tidak menyadari nilainya, tetapi ia tahu betul. Itu adalah perangkat spiritual pertahanan duniawi. Ia memiliki kekuatan untuk bertahan melawan serangan apapun di bawah alam roh duniawi. Melihat tatapan iri dari Raja Pedang, Lily menyadari bahwa kristal itu adalah harta karun. Ia berkata kepada Elis, ini hadiah dari ayahku. Cepat, terimalah. Elis bukan orang bodoh. Dari reaksi Lily dan Nyi, kristal itu jelas sangat berharga. Ia segera menerimanya dan berkata dengan hormat, terima kasih, Paman. Gadis kecil, jangan panggil aku Paman. Kau kan pacar anakku, seharusnya kau memanggilku ayah, kata sang penakluk agung kepada Elis sambil tersenyum. Wajahnya langsung memerah karena malu. Ia merasa sangat malu mendengar kata-kata sang penakluk agung. Li Qingfeng mengerutkan kening ketika bayangan Tetua Tao tiba-tiba muncul di benaknya. Tetua Tao telah diculik bersama Elis ke benua macan, tetapi tidak ditemukan dimanapun. Elis, apakah kamu tahu apa yang terjadi pada Penatua Daois? Tanya Li Qingfeng. Ya, aku tahu. Dia ditahan di penjara oleh Liga Dewa Langit, kata Elis, suaranya terdengar khawatir. Setelah mengetahui lokasi Tetua Daois, King Feng Li berkata kepada Augustus, lepaskan Tetua Daois dan kami akan segera pergi. Augustus tampak geram, jelas-jelas marah atas permintaan Lily. Ia memang lebih kuat daripada Lily, tetapi karena kehadiran sang penakluk agung, ia akhirnya harus menahan rasa tidak puasnya. Augustus pergi ke penjara mereka dan membawa kembali Tetua Daois secara pribadi. Lalu, dia berkata,
aku sudah membawanya kepada kalian, kalian semua boleh pergi sekarang. Augustus merasa terhina oleh kejadian hari itu. Ia membenci Lily dan orang-orang lainnya yang bersamanya. Ia ingin mereka pergi secepat mungkin. Master Quill, apakah Anda baik-baik saja? Tanya King Feng Li pada tetua Taois, suaranya penuh perhatian. Tetua Tao menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Tiba-tiba ia melihat sang penakluk agung di sebelah Lily Feng. Terkejut, ia berkata, Tuan Ketiga Li, bukankah seharusnya Anda berada di distrik terlarang Gunung Kunlun? Bagaimana mungkin Anda ada di sini? Ini hanyalah avatarku. Tubuh asliku masih berada di distrik terlarang Gunung Kunlun, sang penakluk agung menjelaskan. Ia juga senang bertemu dengan teman lamanya, tetua Taois. Saat itu, Wu Shuangni berjalan menuju King Feng Li dan berkata pelan, King Feng Li, kita harus bergegas pergi. Meskipun Lily tidak tahu mengapa Ni Wu Shuang begitu terburu-buru, ia cukup percaya pada Ni Wu Shuang dan tahu bahwa mungkin ada alasan yang bagus. Jadi, ia tidak ragu dan pergi bersama Alice dan tetua Taois. Tentu saja, sebelum pergi, Lily mengucapkan terima kasih kepada Poseidon. Lagi pula, Poseidon baru saja menolongnya beberapa saat yang lalu. Melihat Lily dan yang lainnya pergi, Augustus mengepalkan tinjunya. Kukunya menusuk telapak tangannya, mengeluarkan darah, dan telapak tangannya berwarna merah tua. Ayah, apa kita akan membiarkan Lily pergi begitu saja? Ini tidak adil, geram Augustin pelan, kebencian memenuhi suaranya. Nak, aku juga tidak mau, tapi ayah Li King Feng, sang penakluk agung, terlalu kuat. Kita harus mundur. Ayah, apakah kami akan menanggung penghinaan ini seumur hidup? Tidak, nak, kita tidak perlu melakukannya. Patriark agung kita, Zeus, raja segala makhluk, akan segera kembali. Dia lebih kuat daripada Dewa Cahaya. Begitu dia kembali, kita akan menghancurkan dunia timur dan membalas dendam pada King Feng Li. Lily jelas tidak mendengar percakapan mereka, tetapi kalaupun mendengar, ia tidak akan takut. Dunia barat memiliki Zeus, tetapi dunia timur memiliki orang bijak dan dewa mereka sendiri. Ia tidak perlu takut. King Feng Li dan yang lainnya meninggalkan Notre Dame de Paris dan memasuki hotel di luar. Di dalam kamar hotel. Paman Ni, kenapa paman menyuruhku pergi dari sana? Tanya Li King Feng. Ia ingin memeras lebih banyak barang dari Liga Dewa Langit, tetapi pergi karena Ni yang tak berdaya dan mendesak. Wan Xuan Ni menghela napas dan berkata, King Feng, ayahmu, sang penakluk agung, kini hanya avatar. Dia hampir menghilang. Jika kau tinggal lebih lama lagi, kau akan mendapat masalah. Petik 2. Mendengar kata-katanya, Lily King Feng menjadi sedih. Ayah akan menghilang. Ayah, apakah ayah benar-benar akan meninggalkanku? Mata Li King Feng tampak sedih. Meskipun ia baru saja bertemu ayahnya, ikatan darah di antara mereka terlalu kuat. Ia tidak ingin ayahnya pergi. Sang penakluk agung tersenyum tipis dan berkata, Nak, aku saat ini terjebak di bawah tebing distrik terlarang Gunung Kunlun. Aku masih menunggumu untuk menyelamatkanku. Hentikan isak tangismu. Menghadapi teguran sang penakluk agung, King Feng Li berkata dengan tegas, Ayah, jangan khawatir, aku berjanji akan mengeluarkanmu dari sana. Nak, ada banyak kultivator yang sangat kuat di distrik terlarang. Ini kurang dari lebih besar dari, pelajarilah dengan baik. Ayah akan menunggumu. Sang penakluk agung tersenyum sambil menyerahkan gulungan giok hijau kepada Li. Huruf besar, jari sang penakluk, tercetak pada gulungan giok hijau. Itu adalah teknik kultivasi diri yang sangat kuat. Seperti kurang dari lebih besar dari, teknik ini juga memiliki kemampuan untuk berevolusi. Setelah sang penakluk agung menyerahkan gulungan itu kepada King Feng Li, avatarnya memudar, akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya hijau, lalu lenyap di udara. Ayah, tunggu aku. Melihat ayahnya menghilang, mata King Feng Li berkaca-kaca. Ayahnya pergi bahkan setelah 1 jam bertemu membuat King Feng Li sangat sedih. King Feng, jangan sedih. Kau harus segera meninggalkan benua macan dan kembali ke Huaxia, sebelum Paus dan Liga Dewa Langit mengetahui hilangnya ayahmu. Begitu mereka mengetahui situasinya, mereka akan datang dan membunuhmu. Ni Wusheng mendesak King Feng dengan cemas. Inilah sebabnya ia ingin King Feng segera pergi saat berada di katedral. Tiba-tiba, Li King Feng menyadari urgensi yang dirasakan Ni Wusheng. Mereka harus pergi, dan harus segera pergi. Tanpa perlindungan dari Tuan Ketiga Penakluk Agung Li King Feng bukanlah tandingan Paus. Paman Ni, kamu tidak ikut dengan kami, tanya King Feng Li. Wan Xuan Ni menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mau ikut denganmu. Gua luar angkasa di distrik terlarang telah menghilang lagi. Aku harus menemukannya dan masuk ke distrik terlarang untuk membantu ayahmu. Dengan kepergian avatarnya,
ayahmu sudah menderita serangan formasi tempur tingkat raja. Dia jelas terluka. Petik 2. Begitu dia selesai menjelaskan, Wu Xuangni meninggalkan King Feng Li dan pergi mencari gua luar angkasa. Adapun Lili King Feng, ia tak berani membuang waktu. Ia segera memesan tiket pesawat kembali ke Huaxia. Bab 955. Balas dendam Liga Dewa Langit. Perjalanan King Feng Li ke benua macan telah mengguncang seluruh benua, menjadi nama mematikan yang diakui oleh semua kekuatan mereka. Kenapa namanya mematikan dan bukan nama bergengsi? Alasannya sederhana. Dia telah membunuh 5 ketua klan terhebat di Liga Dewa Langit dan kekuatannya luar biasa. Semua orang memanggilnya iblis, jadi dia lebih merupakan sosok mematikan daripada sosok bergengsi. Kini, tak hanya di benua macan, bahkan benua macan tutul, benua tikus, benua naga, Huaxia, dan banyak tempat lainnya pun telah mendengar tentang ekspedisinya. Ia kini dikenal karena membunuh 5 ketua klan besar dari Liga Dewa Langit, mengacaukan pernikahan yang sangat terhormat, dan mencuri Alice. Tiba-tiba, setiap kekuatan besar dan praktisi di seluruh dunia mengetahui nama dan kemampuan mematikan Li Qingshan. Semua orang menganggapnya tabu, dan mendesak klan mereka untuk sebisa mungkin menghindarinya. Pada saat yang sama, ketenaran Li Lili meroket dengan cepat di seluruh dunia. Sungguh luar biasa. Tanda hubung. Huaxia, markas besar Biro Keamanan Khusus. Feng Wuchao menatap dokumen intelijen di tangannya. Wajahnya yang dingin menyiratkan sedikit kebisuan. Seberapa kuatkah Li King Feng? Dia berhasil membunuh semua orang itu, bahkan di benua macan. Li Fengwu adalah bagian dari Biro Keamanan Khusus, jadi wajar saja jika Feng Wuchao senang melihat prestasinya. Namun, ia juga mengkhawatirkan Li Fengwu, karena ia tahu orang-orang dari benua macan tidak akan menyerah begitu saja. Feng Wuchao memanggil para perwira intelijen di benua macan dan menginstruksikan mereka untuk terus mewaspadai segala hal yang berkaitan dengan Lili. Jika dia dalam bahaya, mereka siap menyelamatkannya. Selain mengawasi Lili, Feng Wuchao juga menginstruksikan para mata-mata untuk mengikuti Liga Dewa Langit. Ia tahu mereka akan membalas kapanpun ada kesempatan. Sebagai salah satu kekuatan terkuat di benua macan, mereka dipermalukan oleh King Feng Li dan harus membalas. Tanda hubung. Istana Naga. Setelah Xian Ziqin kembali ke Istana Naga, ia meminum banyak ramuan dan memulihkan esensi vitalnya. Ia juga terkejut setelah mendengar berita tentang Li King Feng yang menghancurkan benua harimau. Mereka baru berpisah sebentar, dan Li King Feng sudah sekuat ini. Ia juga tak bisa berkata-kata. Ia merasa terus-menerus diserang sejak bertemu Li King Feng. Sebelumnya, sebagai putri pertama Istana Naga, Xian Ziqin menganggap dirinya jenius. Namun, setelah menyaksikan perbuatan Li King Feng, ia merasa bahwa Li King Feng lah jenius yang sesungguhnya. Tentu saja, petualangan Lili di benua macan hanya diketahui oleh pasukan kelas super. Pasukan biasa tidak memiliki kecerdasan untuk mengetahuinya. King Feng Li segera meninggalkan benua harimau bersama Alice, Raja Iblis Kelelawar Ungu, Penatua Taois, dan anggota klan Taring Serigala lainnya. Dalam perjalanan, Ruyan Liu menelepon dan bertanya, "King Feng, aku dan bayiku merindukanmu. Kapan kamu pulang?" "Ruyan, aku akan segera naik pesawat 747. Aku akan menemuimu dan bayi kita 12 jam lagi," kata King Feng Li melalui telepon sambil terkikik. Lili sangat merindukan bayi itu meskipun ia baru saja pergi. Bagaimanapun, bayi itu adalah putrinya dan sangat penting baginya. Ruyan Liu meletakkan bayinya di telepon, dan Li King Feng mendengar beberapa suara, Itu membuatnya sangat senang. "Bos, kita sedang diikuti. Kurasa mereka dari Liga Dewa Langit," kata Taois kepada Li King Feng, mengerutkan kening. Li King Feng mengerutkan kening, lalu segera menutup telepon. Ia melirik ke belakang dan melihat bahwa mereka memang sedang diikuti. "Raja Iblis Kelelawar Ungu, kaulah yang tercepat, pergilah dan singkirkan orang-orang itu," kata King Feng Li. Kelelawar Ungu mengangguk dan segera beraksi, berubah menjadi seberkas cahaya merah, lalu menghilang seketika. Kecepatannya yang luar biasa bahkan mengejutkan Daois. Setelah dia pergi, Su Elin juga menelepon Li King Feng, memintanya pulang. Li King Feng memberitahu bahwa dia akan segera kembali dengan penerbangan 747. Begitu King Feng Li menutup teleponnya, Raja Iblis Kelelawar Ungu kembali. "Raja Iblis Kelelawar Ungu, apakah kau berhasil menyingkirkan orang-orang dari Liga Dewa Langit?" "Ya, aku membunuh mereka semua menggunakan bumerangku." "Bagus, kita tidak bisa membuang waktu lagi, ayo naik pesawat." Li King Feng naik ke pesawat bersama kru lainnya. Ia akhirnya merasa sedikit lega setelah duduk di kursinya. Dia hanyalah seorang kultivator tahap awal dari alam roh sejati, dan jelas baginya bahwa dia masih dalam bahaya besar. Dia bisa dengan mudah dibunuh oleh Augustus dan Paus.
Begitu dia mati, orang-orang di sekitarnya pun tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Demi dirinya sendiri, dan juga demi keselamatan orang-orang di sekitarnya, King Feng Li harus segera pergi. Tanda hubung. Sebuah ruangan di markas besar Liga Dewa Langit. Augustinus dan ayahnya Augustus sedang duduk di kursi mereka mendengarkan laporan seorang pria berpakaian hitam. Tuan muda, menurut mata-mata kami, Li Qingfeng dan para pengikutnya telah naik pesawat 747 menuju Huaxia. Sang penakluk agung tidak bersama mereka, kata pria berbaju hitam itu dengan hormat sambil membungkuk. Pria berbaju hitam ini adalah Raja Intelijen di Liga Dewa Langit, sangat ahli dalam seni mengumpulkan intelijen. Meskipun ia telah kehilangan beberapa orang karena Raja Iblis Kelelawar Ungu, ia tetap berhasil mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Ayah, sepertinya avatar sang penakluk agung telah menghilang. Kita sekarang bisa membunuh King Feng Li, kata Augustin dengan gembira. Augustus mengangguk dan berkata, ya, tapi aku sendiri tidak berencana membunuhnya. Kalau tidak, sang penakluk agung mungkin akan membalas dendam setelah dia keluar dari wilayah terlarang di Gunung Kunlun. Ayah, bagaimana kita membunuh King Feng Li jika ayah tidak menyerang? Sederhana saja, kita akan menggunakan rudal untuk meledakkan pesawatnya. Dia tidak akan tahu apa yang menimpanya. Ayah, ide cemerlang, aku akan mengaturnya sekarang, kata Augustin gembira, setuju dengan ayahnya. Rencana ini tidak hanya mampu membunuh King Feng Li, tetapi juga bisa membersihkan Liga Dewa Langit dari segala kecurigaan. Li Qingfeng duduk di kelas utama pesawat, dengan Alice tepat di sampingnya. Ia tampak sangat cantik hari ini, masih mengenakan gaun pengantin putihnya. Wajahnya yang lembut memerah karena rona merah, bahkan lebih menawan dari biasanya. Matanya yang besar bagaikan bintang di langit, sungguh mempesona. King Feng Li duduk di samping, tampak sangat marah. Kring. Tiba-tiba, terdengar dering mendesak. Aturan larangan telepon di pesawat hanya berlaku untuk orang biasa. Seseorang sekuat Li Li, bahkan di pesawat, diizinkan menggunakan telepon. Itu adalah hak istimewanya. Ini benar-benar saat yang buruk. King Feng Li sangat kesal. Dia baru saja berencana membawa Alice ketika telepon berdering. Namun, dia meliriknya dan memutuskan untuk melakukan sesuatu padanya nanti. Panggilan itu dari Feng Wuchao. Begitu Li Qingfeng menekan tombol jawab, sebuah suara mendesak terdengar dari telepon. King Feng Li, aku baru saja mendapat kabar dari Biro Keamanan Khusus. Liga Dewa Langit akan menembak jatuh pesawatmu dengan rudal. Cepat turun dari pesawat, kalau tidak, akan terlambat, kata Feng Wuchao cemas, alisnya berkerut. Bab 956. Kecelakaan pesawat. Apa? Gila banget sih Liga Dewa Langit. Mereka benar-benar pakai rudal untuk menembak jatuh pesawat kita. King Feng Li merasa dirinya dalam bahaya besar. Jika bukan karena peringatan Feng Wuchao, King Feng Li tidak akan pernah membayangkan Liga Dewa Langit melakukan hal seperti ini. Alice, Raja Iblis Kelelawar Ungu, Tetua Tao, dan semua orang dari klub taring serigala, kenakan parasut kalian dan bersiap untuk terjun dari pesawat. Kata King Feng Li cepat, dia tahu kondisi mendesak yang mereka hadapi. Meskipun gerombolan itu tidak menyadari apa yang sedang terjadi, mereka segera mengikuti instruksi King Feng Li karena percaya. Saat itu, pesawat sudah mencapai ketinggian puluhan ribu meter, dinginnya menusuk tulang. Orang biasa pun tak akan sanggup berdiri diam. Untungnya, Lily dan krunya bukan orang biasa, mereka semua sangat kuat. Tubuh mereka mampu menahan angin kencang di ketinggian yang luar biasa. Lompat. Dengan suara gemuruh, Li Qingfeng adalah orang pertama yang melompat. Alice segera menyusul. Ia sepenuhnya mempercayai Li Qingfeng. Segera setelahnya, Daois, si botak, Dewa Kematian, Raja Iblis Kelelawar Ungu, Daois Tetua, dan seluruh kru mereka melompat turun dari pesawat. Tidak lama setelah mereka melompat, sebuah rudal datang dari kejauhan dan menghantam pesawat tanpa ampun. Ledakan. Setelah ledakan keras, pesawat hancur berkeping-keping. Pesawat berubah menjadi awan api dan jatuh ke laut. Semua orang di pesawat tewas, tak ada yang selamat. Ya, kecuali kru King Feng Li tentu saja. Astaga, syukurlah aku mendengarkan bos. Aku pasti sudah hancur berkeping-keping. Melihat pesawat yang hancur berkeping-keping itu, Daois menelan ludah memikirkan hal itu. Bukan hanya Taois yang terkejut, yang lainnya juga. Syukurlah, mereka mendengarkan Li Qingfeng. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati jika menyia-nyiakan waktu sedetik saja. Lily dan yang lainnya turun dengan parasut mereka. Di bawah mereka terbentang lautan luas, air laut berhamburan ke segala arah. Plop, plop, plop. Setelah sekitar 1 jam, semua orang mendarat di laut. Mereka semua sudah terbiasa dengan situasi seperti ini berkat pengalaman mereka sebelumnya.
Mereka akan melompat ke laut setiap kali diserang musuh yang kuat, jadi mereka sangat mahir dengan mekanisme pelarian ini. Parasut berguna di udara, tetapi berbahaya di laut. Terbuat dari bahan kanvas, parasut menjadi sangat berat saat menyentuh air dan dapat membebani pemakainya. Semuanya, buang parasut dan pakaian kalian, dan pakai celana dalam saja. Ikuti aku, kata Li Qingfeng kepada yang lain. Mendengar ini, semua orang langsung bertindak. Mereka segera membuang parasut dan melepas semua pakaian yang tidak diperlukan. Setelah ledakan pesawat, mereka semakin mempercayai Li Qingfeng. Taois, gunakan pengetahuan 8 diagrammu dan cari tahu lokasi persis kita. Temukan pulau terdekat, kata Qingfeng Li kepada Taois. Taois mengangguk. Ia mengeluarkan kompas dan berkata, ini Samudra Pasifik. Kita saat ini berada 145 derajat timur bujur dan 15 derajat utara lintang di Samudra Pasifik. Pulau api ada tepat di depan. Pulau api. Li Qingfeng mengerutkan kening, jelas terkejut. Ia tidak menyangka akan mendarat di sekitar pulau api. Pulau api, salah satu dari 10 pulau paling mematikan di Samudra Pasifik. Seperti pulau gelap, pulau ini juga dipenuhi teror yang luar biasa. Bos, pulau terdekat dengan kita saat ini adalah pulau api. Tidak ada pulau lain di dekat kita. Haruskah kita pergi? Tanya Taois sambil mengerutkan kening. Ia akrab dengan pulau api dan kengeriannya. Banyak tentara bayaran datang ke pulau itu, lalu menghilang. Ya, tentu saja kami akan pergi. Kami berada di lautan tanpa daratan, kalau tidak pergi, kami akan mati kelaparan, kata Qingfeng Li. Terburu-buru untuk terjun dari pesawat, mereka tidak membawa apapun selain parasut. Tidak ada makanan, dan tidak ada minuman. Di lautan tak berujung ini, mereka akan mati lebih cepat tanpa makanan dan air bersih. Lili telah memutuskan. Daripada mati di lautan, mereka mungkin bisa selamat dari pulau api. Taois mahir dalam astronomi dan geografi, dalam 5 elemen dan pembacaan 8 diagram. Li Qingfeng menempatkan Taois di garis depan, dirinya sendiri di urutan kedua, dan semua orang di belakang mereka. Semua orang berenang sekuat tenaga, menuju pulau api. Alice adalah yang paling lemah di antara kelompok itu. Ia menjadi sangat lemah setelah beberapa jam berenang, tertinggal jauh. Wajahnya juga pucat. Qingfeng Li memperhatikan kondisinya sehingga dia berenang ke arahnya dan berkata, kemarilah, berbaring telentang, aku akan menggendongmu. Alice menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu juga lelah. Aku bisa mengatasinya. Mengelola apa? Kau terlalu lemah dan kau tidak punya cukup esensi vital. Kau wanitaku, aku akan menggendongmu. Tanpa ragu, Li Qingfeng langsung menggendong Alice di punggungnya dan mulai berenang. Meskipun Qingfeng Li sekarang berada di tahap awal alam roh sejati dan sangat kuat, tetapi berenang sambil menggendong seseorang di punggungnya masih sulit. Tentu saja, yang paling membebaninya bukanlah Alice di punggungnya, melainkan dinginnya air laut. Dingin menusuk tulang, membuatnya sangat tidak nyaman. Alice berbaring di punggung Qingfeng Li dan memperhatikannya saat dia berenang maju, matanya penuh kehangatan dan kekaguman. Di perairan yang jauh, sekelompok hiu tampaknya telah menemukan sekelompok perenang. Mereka adalah sekelompok hiu karnivora, bersembunyi di kedalaman laut. Mereka berenang menuju kelompok perenang itu, ingin mengejutkan mereka, ingin melahap mereka hidup-hidup. Lily dan rombongan lainnya terlalu asyik berenang. Mereka sama sekali tidak menyadari keberadaan hiu. Bahaya sedang mengintai mereka. Setiap negara di benua naga dikejutkan oleh berita jatuhnya pesawat 474. Tentu saja, Huaxia adalah yang paling terkejut. Semua orang terguncang hebat oleh berita itu. Bagi kebanyakan orang, ini hanyalah kecelakaan pesawat. Namun, bagi Suelin dan Ruyan Liu, rasanya seperti langit runtuh. Suelin sedang menonton TV di ruang tamunya, ditemani oleh Ziyi Miao. Saudari Sue, lihat. Berita mengatakan bahwa penerbangan 747 dari Paris ke kota es meledak. Semua orang tewas, kata Ziyi Miao, menunjuk ke arah televisi. Hanya Suelin dan Ruyan Liu yang tahu bahwa Qingfeng Li ada di dalam pesawat 747. Ziyi Miao tidak tahu. Apa? Penerbangan 747 meledak dan semua orang meninggal. Tiba-tiba, Suelin menjatuhkan kopinya ke tanah, menghancurkannya berkeping-keping. Cairan panas itu mengalir di kakinya, tetapi ia mati rasa karena rasa sakit. Suamiku. Ada di pesawat itu. Wajah Suelin sepucat salju, tatapannya lelah, tanpa secercah cahaya pun di matanya. Ia merasakan pusing mendadak di kepalanya dan pingsan di tanah. Bab 957. Keputusasaan Suelin. Bangun, adik Sue. Ziyi Miao tertegun melihat Suelin tiba-tiba pingsan padahal dia baru saja menonton TV.
Ziyi Miao khawatir karena Li Qingfeng memintanya untuk menjaga Suelin sebelum dia pergi, dan sekarang dia pingsan. Ziyi sangat khawatir. Benar, tekan titik tekanan Renzong. Miao Ziyi menekan Renzongnya dan memijat Suelin sesuai pengetahuannya, dan Suelin pun terbangun setelah beberapa saat. Wajah Suelin masih pucat, hati orang-orang akan sakit setelah melihat keadaannya saat terbangun. Apa yang terjadi, Saudari Sue? Jangan menakutiku, kata Ziyi Miao pelan, melihat wajah pucat Suelin. Ziyi, suamiku naik pesawat 747 dan baru saja meledak, dia meninggal. Suelin memeluk Miao Ziyi dan mulai menangis terseduh-seduh, air mata mengalir di wajahnya. Suelin sangat sedih saat dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya dan juga di hatinya, seakan-akan ada jarum baja yang menusuk dadanya. Ia teringat kebaikan hati Li Qingfeng, dan hatinya terasa sakit, air matanya pun mengalir deras. Bagaimana mungkin pesawat itu tiba-tiba meledak setelah ia baru saja berbicara dengannya lewat telepon? Ziyi Miao terkejut mendengar kata-kata Suelin. Guru pasti belum meninggal, Sue. Surga memberi ganjaran pada kebaikan. Kau menghiburku, Ziyi. Bahkan berita mengatakan pesawat itu meledak tanpa ada yang selamat. Kakak Sue, kau tidak boleh menyerah begitu saja, karena guru pasti akan sedih melihatmu seperti itu. Kau tidak mengerti, Ziyi. Tak ada gunanya aku hidup sekarang karena suamiku sudah meninggal, mata Suelin dipenuhi keputusasaan. Ziyi Miao tertegun saat mengetahui Suelin begitu mencintai Qingfeng Li hingga dia rela mati demi dia. Aku harus menghentikan saudari Sue dari pikiran-pikiran bunuh diri ini, pikir Ziyi Miao penuh percaya diri sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Dengar, saudari Sue, mungkin musuh Tuan sengaja menyerangnya karena pesawat itu tidak akan meledak tanpa alasan. Siapa yang bisa membalas dendam untuk Tuan jika Tuan sudah mati? Agar Suelin bisa menyingkirkan pikiran-pikiran bunuh dirinya yang putus asa, Ziyi Miao mencoba menyalahkan seseorang. Ziyi Miao tidak tahu bahwa kebohongan yang dibuatnya sebenarnya adalah fakta, pesawat Qingfeng Li ditembak jatuh oleh musuhnya. Maksudmu pesawatnya mungkin diledakkan oleh musuhnya, Ziyi, tanya Suelin. Tepat sekali, seharusnya ada sinyal sebelum ledakan jika pesawat itu tidak diledakkan oleh musuhnya. Kebencian menggantikan keputusasaan di wajah Suelin. Ia membenci orang-orang yang meledakkan pesawat dan membunuh suaminya. Jangan khawatir, Ziyi. Aku tidak akan bunuh diri karena aku harus menemukan pembunuhnya dan membalaskan dendam suamiku. Wajah dan suara Suelin terasa dingin. Suelin menghubungi Meng Yaosu meskipun masih pusing karena ia tahu latar belakangnya sebagai kapten kepolisian dan ayahnya adalah kepala kepolisian kota Donghai. Akan jauh lebih mudah baginya untuk mencari musuh Li Qingfeng karena hubungannya yang dekat dengan Meng Yaosu. Memang, Meng Yaosu juga terkejut setelah menerima telepon dari Suelin. Setelah mengetahui apa yang baru saja terjadi, ia dipenuhi dengan kebencian yang mendalam terhadap mereka yang membunuh Qingfeng. Meng Yaosu mengatakan kepada Suelin bahwa dia akan melakukan segala daya upaya untuk menemukan pelakunya. Tidak hanya Suelin dan Meng Yaosu, Ruyan Liu juga melihat berita ledakan tersebut di TV dan dia pingsan begitu melihatnya. Untungnya Ruyan Liu ada di rumah sakit sehingga dokter dapat menyelamatkannya dari ketidaksadaran melalui perawatan darurat. Ruyan Liu terus menangis setelah terbangun dengan Jiao Liu menghiburnya, tidak tahu apa yang terjadi. Jiao Liu juga menangis ketika Ruyan Liu bercerita tentang Qingfeng Li. Jiao Liu juga menyukai saudara iparnya, Qingfeng Li, jadi dia tidak bisa menerima berita kematian Qingfeng Li. Ni Qingluo juga sedih melihat mereka menangis karena ia juga punya perasaan khusus terhadap Li Qingfeng. Li Qingfeng lah yang memintanya untuk melindungi Ruyan Liu di rumah sakit kali ini. Nona Liu, Anda seharusnya tidak bersedih hati seperti itu karena Anda baru saja melahirkan. Anda harus memikirkan bayi Anda dengan Qingfeng Li, kata Ni Qingluo pelan. Ruyan Liu berhenti menangis mendengar hal itu karena bayinya juga ikut menangis, seolah-olah dia merasakan kesedihan ibunya. Ruyan Liu berusaha sekuat tenaga menahan air matanya, karena ia tahu bahwa ia harus merawat bayinya, yang sangat disayangi oleh Qingfeng Li. Jangan menangis, apel kecil. Ayah sudah tidak ada lagi, tapi ibu ada, kata Ruyan Liu kepada bayi di box bayi itu dengan air mata mengalir di wajahnya. Semua orang memperhatikan dengan saksama berita sensasional tentang ledakan pesawat tanda pagar 747. Nama-nama penumpang diumumkan beberapa jam kemudian. Kelas ekonomi, Yue Jin Wang, Hai Yang Tang, kecantikan Zhang Yifei. Ada banyak korban ledakan pesawat 747 ini, semuanya berasal dari Huaxia. Semua orang di dunia seni bela diri kuno di benua naga terkejut melihat Qingfeng Li ada dalam daftar penumpang kelas 1. Nama Li Qingfeng, bergemuruh bak guntur di dunia seni bela diri kuno benua naga. Ia adalah juara kompetisi seni bela diri kuno benua naga, satu-satunya yang tak tertandingi di seluruh benua naga.
Kematian King Fengli menimbulkan kegemparan di dunia seni bela diri kuno di benua naga. Di kota Laut Timur Huaxia, mereka yang mengenal King Fengli semuanya terkejut ketika mendengar ledakan pesawat 747, banyak di antara mereka yang mulai menangis. Di dalam Ice Snow Corporation, semua orang menangis sedih, bukannya bekerja. Xiao Yuezhang, Wan Qiuxia, dan Fatih Hao Luo, yang paling dekat dengan King Fengli, semuanya menangis putus asa. Wanita lain milik King Fengli seperti Meng Yaosu dan Fei Feixie juga menangis tanpa henti. Seluruh kota Laut Timur berada dalam suasana sedih. King Fengli masih berenang dengan kuat di lautan, tidak tahu apa yang terjadi di benua macan dan kota Laut Timur Huaxia, belum lagi berapa banyak orang yang menangis untuknya. Sial, ada bahaya. Li Qingshan merasakan bahaya dan seluruh tubuhnya merinding. Bab 958. Kengerian Pulau Api Merah. Ada apa, bos? Taois memperhatikan perubahan ekspresi wajah King Fengli dan bertanya. Semuanya berhenti dan perhatikan sekeliling kalian. Ada bahaya, teriak Li Qingfeng saat merasakannya semakin dekat. Orang-orang berhenti atas perintah King Fengli dan membentuk lingkaran di sekitar Alice, menatap permukaan laut di belakang mereka dengan waspada. Memercikkan. Sekelompok hiu datang menghampiri mereka dari bawah air. Masing-masing hiu memiliki panjang lebih dari 10 meter, dengan mulut bergigi tajam menganga ganas, ingin melahap mereka. Oh sial, bos, itu sekelompok hiu, kata Taois ketakutan. Kawanan hiu merupakan salah satu hal paling menakutkan yang dapat ditemui di lautan karena sifat agresifnya dan kemungkinan menyerang manusia. Tetap di sini dan jangan bergerak. Aku akan pergi membunuh beberapa hiu, perintah Li Qingfeng. Dialah yang memiliki kekuatan terkuat di antara semua orang karena dia berada di tahap awal alam roh sejati sehingga dia memutuskan untuk mengambil inisiatif. Karena dia dapat terbang di udara dan membunuh kawanan hiu dengan mudah sebelum mereka mendekat. Tentu saja, ada alasan lain bagi Li Qingshan untuk menyerang lebih dulu, darah hiu mungkin menarik monster laut yang lebih berbahaya ke sini. Jika hiu-hiu itu terbunuh di dekat mereka, monster-monster itu mungkin akan mengancam Li dan yang lainnya. Jadi, ia harus mengambil inisiatif. Shoo! King Fengli memutar intisari vitalnya, melompat ke udara dan melesat menjauh dalam sepersekian detik. Kelompok hiu itu tercengang oleh King Fengli, bertanya-tanya bagaimana orang ini bisa terbang tidak seperti manusia lain yang pernah mereka makan sebelumnya. Kondensasi vulkanik. King Fengli menggunakan jurus pertama teknik pedang vulkanik karena tidak ada waktu terbuang. Dia berhenti menggunakan teknik pedang api merah setelah memahaminya karena teknik itu bahkan lebih kuat dengan kekuatan serangan yang lebih dahsyat. Bayangan gunung berapi raksasa terbentuk di udara dengan suhu magma yang mengerikan dan kekuatan dahsyat. Gunung berapi itu merobek udara dan menghantam keras kawanan hiu itu. Bom! 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 Semua hiu meledak, daging dan darah mereka berhamburan ke langit dan kembali ke laut. Pemandangan yang menyedihkan. Kita harus menyebutkan bahwa teknik pedang vulkanik sangatlah kuat karena mampu membunuh semua hiu hanya dengan satu gerakan, membuat lautan berubah menjadi warna darah segar. Monster laut lainnya seperti paus, gurita raksasa, dan ular laut tertarik oleh daging hiu yang berdarah. Namun, setelah merasakan kekuatan mengerikan Li, mereka justru berebut tubuh hiu tersebut, alih-alih menyerangnya. Berbeda dengan di darat, di mana orang mati dapat dikubur di bawah tanah, lautan sangatlah kejam, apapun akan dimakan begitu saja setelah mati. Anda sungguh hebat, guru. Anda membunuh semua hiu hanya dengan satu gerakan, ujar Taois dengan gembira sambil mengacungkan jempol kepada Li. Tak hanya Taois, semua orang juga menatap Li dengan mata berbinar-binar. Semakin kuat Li, semakin aman mereka. Mereka percaya tanpa syarat kepada King Fengli bahwa dia akan memecahkan semua masalah yang berbahaya dan sulit. Jangan buang waktu dan teruslah berenang ke depan sejauh sekitar 100 mil, kita akan berusaha mencapai Pulau Api Merah, kata Li Qingfeng mendarat di samping Alice dan berkata kepada semua orang. Mereka senang mendengarnya karena mereka semua kelelahan dan kelaparan setelah berenang begitu lama. Semua orang berharap menemukan pulau agar mereka bisa menghangatkan diri, beristirahat, dan mencari sesuatu untuk dimakan. Naiklah, Alice. Aku akan menggendongmu di punggungku. King Fengli menarik Alice mendekat dan terus berenang bersamanya di punggungnya. Alice memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sempurna di balik pakaiannya yang basah kuyup, payudaranya yang besar menarik perhatian semua orang. Lengannya yang seperti teratai dan kaki rampingnya melilit tubuh King Fengli seperti gurita, dan bibirnya yang seksi mengembuskan udara hangat di samping King Fengli, membuatnya merasa gatal. Meskipun sedang berenang, King Fengli terangsang dan gembira dengan tangan kanannya yang memegang pantat Alice yang lembut dan nyaman. Melakukan hal ini untuk pertama kalinya dengan seorang wanita, King Fengli merasa puas karena Alice juga sangat cantik. Tak heran mereka berkata, seorang pria dan seorang wanita bersama-sama membuat pekerjaan biasa menjadi menarik.
Semua itu memang benar. King Fengli menikmati menggendong Alice di punggungnya saat tangannya bergerak naik turun di tubuh Alice. Wajah pucat Alice berubah merah seperti apel di bawah air saat napasnya semakin cepat. 3 jam kemudian, mereka tiba di salah satu dari 10 pulau paling berbahaya di Samudra Pasifik. Pulau Red Fury. Pulau api merah yang sangat besar berdiameter 100 km, dengan bebatuan merah mengelilingi gunung berapi raksasa. Pulau ini mendapatkan namanya dari magma yang keluar dari gunung berapi tersebut dari waktu ke waktu. Konon, ada manusia magma yang tinggal di bawah magma Pulau Api Merah. Entahlah, itu benar atau tidak. Semua orang, termasuk Taois, si botak, dan Dewa Kematian, kelelahan sehingga mereka berbaring di tanah begitu tiba di pulau itu. Satu-satunya yang energi adalah Li Qingfeng, seolah-olah ia memiliki semua energi di dunia. Apakah pasirnya bergerak? King Fengli tiba-tiba menyadari dari kejauhan bahwa sebuah gundukan pasir tengah bergerak ke arah mereka. Pasir seharusnya tidak bergerak. Mereka sedang duduk di pantai setelah tiba ketika pasir sedikit bergerak ke arah mereka. Gerakannya sangat lambat, tetapi Li Qingfeng masih menyadarinya. Bam! Ia mengulurkan pedang api merahnya dan mengayunkannya ke pasir di depannya. Seekor ular api merah melompat keluar dari pasir dan menerjang Li Qingfeng. Ular merah menyala itu panjangnya setengah meter dan menyemburkan napas panas yang membakar. Set, set, set. King Fengli mencambuk pedangnya 7 kali berturut-turut dan ular api itu terpotong menjadi 8 bagian, lalu mati di pasir. King Fengli tahu bahwa ular itu kuat dan tidak akan mati hanya dengan sekali sayatan karena ular itu masih bisa menggigit meskipun terbelah dua sehingga ia perlu memotongnya menjadi beberapa bagian. Oh tidak, bos. Itu ular sisik api dan mereka biasanya datang berkelompok. Ribuan dari mereka akan muncul sekarang setelah kau membunuh satu, kata Taois ketakutan. Bab 959. Raja Iblis Berapi-api. Taois mengenali jenis ular ini karena pernah melihatnya saat menjalankan misi bersama tim taring serigala di benua harimau. Tim taring serigala hampir menjadi santapan mereka saat itu. King Fengli baru saja mengenali ular sisik api, dan dia tidak dapat tidak menyesali tindakannya. Dia pasti akan menangkapnya hidup-hidup, alih-alih membunuhnya, seandainya dia tahu itu. Ribuan ular pendendam akan datang untuk membalas dendam atas satu ular itu. Desis. Suara mendesis yang mengerikan datang dari seluruh pantai saat pasir bergerak ke arah King Fengli dan semua orang, menjebak mereka dalam lingkaran. SSSTT. Lebih dari 10.000 ular bersisik api terbang keluar dari pasir dan mendesis ke arah mereka dengan kebencian di mata mereka. Apa yang harus kita lakukan, bos? Mereka begitu banyak sehingga kita tidak bisa menerobos, kata Daois dengan ngeri. Li Qingfeng mengerutkan kening melihat pulau api merah yang menakutkan karena dia tidak menyangka akan menimbulkan begitu banyak masalah setelah baru saja tiba. Namun, biasanya ada Raja Ular yang memerintah ular sisik api dan mengatur serangan mereka. Li Qingfeng memusatkan perhatian dan melihat seekor ular bersisik api raksasa di tengah ribuan ular. Ukurannya jauh lebih besar dan warnanya lebih cerah daripada yang lain. Itulah Raja Ular bersisik api yang seukuran manusia, dengan pola seperti mahkota di dahinya. Wajah ular itu mirip manusia dan juga menunjukkan emosi yang mirip manusia. Konon, beberapa binatang akan berevolusi setelah berlatih teknik kultivasi, dan Raja Ular Sisik Api ini jelas telah berlatih teknik khusus untuk mengembangkan fitur wajah dan emosi manusia. Bukan hanya manusia saja yang dapat mempraktikkan teknik budidaya sendiri, tetapi juga hewan dan tumbuhan. Manusia terkutuk, beraninya kau membunuh rakyatku, tiba-tiba Raja Ular Sisik Api berbicara sambil mendesis. Bos, apakah ular itu berevolusi dan belajar berbicara? Taois ketakutan. Li Qingfeng memutar matanya ke arah Taois, jangan ribut-ribut. Ini Raja Ular, jadi wajar saja jika binatang buas yang sudah dikultivasi berbicara setelah mencapai level tertentu. Sang Tao menjulurkan lidahnya, menutup mulutnya saat dia menatap Raja Ular sisik merah dengan takjub. Coba pikirkan, pasti akan terasa aneh jika seekor ular mulai berbicara kepada Anda. Kau salah, Raja Ular. Pihakmu menyerangku lebih dulu, jadi kaulah yang memulai ini, bukan kami. Manusia tercela. Wajar saja kami menyerangmu karena kau telah menyerbu wilayah kami. Pulau Api Merah. Pulau Fred Yeri bukan milik siapapun, Raja Ular. Siapa kau yang berani mengklaimnya sebagai milikmu? Kalau kau masih punya akal sehat, pergilah sekarang juga, cibiran King Feng. Yang lain mungkin akan ketakutan ketika berhadapan dengan begitu banyak ular bersisik api dan Raja Ular, tetapi Li King Feng sama sekali tidak. Darah naganya dapat menekan semua monster jahat berjenis ular setelah diaktifkan. Dulu, semua ular penghisap darah telah menyerah padanya ketika ia menyelamatkan Suelin di Sekte Merah. Manusia,
Aku akan membunuhmu karena telah menyinggung harga diriku sebagai Raja Ular. Raja Ular Sisik Api memerintahkan ribuan ular untuk menyerang Li Qingfeng dan rakyatnya. Lili mencibir dan mengaktifkan darah naga di dalam tubuhnya, lalu terdengar raungan naga. Aura naga dewa yang menekan dan mendominasi muncul di tubuhnya, langsung dirasakan oleh monster-monster berjenis ular. Bam, bam, bam. Ular-ular bersisik api di dekatnya mulai membungkuk dan membenturkan kepala mereka ke tanah. Sungguh pemandangan yang luar biasa, 10.000 ular membungkuk kepada Li Qingfeng. Raja Ular Sisik Api gemetar dari lubuk hatinya yang terdalam, takjub akan tekanan darah naga. Ia pun menundukkan tubuhnya ke tanah dan membungkuk kepada Li Qingfeng. Ia merasakan rasa takut yang alami dari kedalaman garis keturunannya terhadap King Feng Li, yang bahkan lebih kuat daripada saat ia melihat Raja Iblis Api dari Pulau Api. Orang terkuat di Pulau Api adalah Raja Iblis Api, seorang wanita cantik dan menakutkan. Ia akan membunuh ular-ular itu tanpa berkedip setiap kali suasana hatinya sedang buruk. Awalnya ada 100.000 ular seperti mereka, tetapi kini tersisa 1.000. Jenis ular sisik api sekarang lebih takut pada King Feng Li daripada Raja Iblis Api karena dia bisa membunuh mereka semua jika dia mau dan mereka bahkan tidak berani melawan. Bos sungguh hebat. Ular-ular itu membungkuk dan membenturkan kepala mereka ke tanah kepadanya. Taois itu menatapnya dengan penuh kekaguman, seolah-olah ia hampir berlutut di depan Li Qingfeng juga, karena garis keturunannya yang dominan. Untungnya, penindasan naga dewa hanya efektif terhadap monster tipe ular, jadi pengaruhnya tidak terlalu kuat terhadap monster lainnya. Kalau tidak, Taois itu pasti akan tunduk tanpa ragu. Bukan hanya Daois yang memikirkan hal ini. Alice, Raja Iblis Kelelawar Ungu, dan yang lainnya juga menatap bos mereka dengan kagum. Dia selalu bisa mengejutkan mereka. Mereka mengira pertarungan dengan ular sisik api tak terelakkan dan sudah siap terluka. Namun kini, Raja Ular Sisik Api bersama lebih dari 10.000 ular lainnya berlutut dengan hormat di hadapan Lili, seolah-olah ia adalah raja mereka. Raja Ular Sisik Api, aku akan mengampuni nyawamu hanya jika kau menjawab pertanyaanku dengan jujur, atau aku akan membunuhmu dan semua ular itu, kata King Feng Li dingin. Raja Ular menggigil mendengar suaranya dan mulai gemetar. Mas. Tuan, aku akan menceritakan semua yang aku tahu. Nada arogan Raja Ular Sisik Api digantikan oleh nada lemah lembut. Ceritakan tentang Pulau Api Merah. Apakah ada manusia di sini dan siapa yang terkuat? Tanya Li sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Pulau Api Merah, sebagai salah satu dari 10 pulau paling berbahaya di Samudra Pasifik, pastilah berbahaya dan mengerikan. Sama seperti di Pulau Gelap, Raja Iblis Hiu terjebak dan masih menunggu penyelamatan. Raja Ular Sisik Api berkata dengan suara rendah, Tuan, ada dua kekuatan di Pulau Api, manusia magma yang dapat mengendalikan magma gunung berapi dan hidup di bawah magma, dan Raja Iblis Api yang cantik sekaligus jahat. Ia adalah seorang tiran jahat yang telah membunuh banyak binatang buas di pulau itu dan selalu melawan manusia magma. Manusia magma. Ternyata ada yang namanya manusia magma. Mengenai nama Raja Iblis Api, King Feng Li merasa seperti pernah mendengarnya di suatu tempat tetapi dia tidak dapat mengingat di mana. Bab 960. Elang hitam menghalangi jalan. Raja Iblis Kelelawar Ungu mengerutkan kening saat dia memikirkan sesuatu atas perkataan Raja Ular Sisik Api. Bos muda, ada Raja Iblis berapi-api di antara 10 Raja Iblis, mungkinkah yang ada di Pulau Api Merah ini? Raja Iblis Kelelawar Ungu berjalan mendekati King Feng Li dan berbisik. Lili tertegun, lalu ia menyadari mengapa ia merasa nama Raja Iblis Api itu terdengar familiar. Bosnya, Raja Iblis Ujung Angin, selalu mengatakan kepadanya bahwa Raja Iblis Api adalah yang tercantik di antara 10 Raja Iblis, dan banyak yang menyukainya karena pesonanya. Kuharap itu Raja Iblis Api karena itu akan membuat kita jauh lebih aman berada di Pulau Api ini, kata King Feng Li sambil tersenyum penuh harap. Ia tahu jadwalnya sangat padat karena wilayah terlarang di Gunung Kunlun akan segera dibuka. Ia membutuhkan kekuatan untuk menyelamatkan ayahnya saat memasuki wilayah terlarang itu. King Feng Li meminta Raja Ular Sisik Api untuk memimpin jalan menuju pusat Pulau Api karena di sanalah Raja Iblis Api berada. Mereka menghadapi bahaya lain setelah beberapa ratus meter. Seekor elang hitam raksasa menghalangi jalan mereka. Elang hitam raksasa itu tingginya lebih dari 10 meter, berkepala manusia, dan bertubuh burung. Bulu-bulunya yang hitam pekat setajam jarum. Ada banyak rangka manusia berjajar di tanah tak jauh dari elang itu. Kulit dan daging mereka pasti telah dimakan oleh elang hitam karena masih ada beberapa serpihan di kakinya. Ini wilayahku, manusia. Elang hitam berwajah manusia itu mencibir pada King Feng Li dengan arogan. Raja Ular Sisik Api membuka mulutnya di hadapan Li King Feng. Mari kita lewati saudara elang hitam, kita sedang menuju ke pusat Pulau Api Merah. Jelaslah, Raja Ular Sisik Api itu kenal baik dengan elang hitam, memanggilnya saudara dan berharap agar elang hitam itu membuat pengecualian demi kebaikannya.
Namun, elang hitam itu tidak membiarkan Raja Sisik Api lolos begitu saja dan berkata dengan dingin, "Raja Ular, kau memprovokasiku dengan membawa orang-orang dari pantaimu ke wilayahku. Aku tidak akan membiarkanmu lewat." Semua orang mulai merasa terkejut, mendapati bahwa setiap binatang di pulau itu dapat berbicara. Raja Ular Sisik Api merasa malu dan marah karena elang hitam menolaknya. King Fengli melangkah maju, "Aku memberimu satu kesempatan untuk segera pergi, atau aku akan membunuhmu." Petik 2. Hahaha, aku ini monster iblis setengah langkah menuju alam roh sejati. Bagaimana mungkin manusia rendahan dan hina sepertimu bisa membunuhku? Elang hitam itu mengangkat kepalanya dan menatap King Fengli dengan angkuh. Memikirkan manusia yang pernah dimakannya sebelumnya, elang hitam menelan ludah dan menatap mereka dengan penuh semangat. "Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu untuk mati." Mata King Fengli berbinar-binar membunuh setelah melihat tatapan elang hitam itu. Ledakan. Dia langsung menjentikkan pergelangan tangannya dan menebas elang hitam itu dengan pedang api merahnya. Pedang itu menembakkan energi pedang sepanjang sekitar 20 meter yang merobek angkasa menuju elang hitam. Kepalanya terpenggal oleh energi pedang tersebut, darah menyembur kemana-mana. Tubuh raksasa elang hitam itu jatuh ke tanah, mengangkat tanah saat mendarat. Kekuatan yang begitu dahsyat. Raja Ular Sisik Api ketakutan melihat betapa mudahnya King Fengli mengalahkan elang hitam itu. Faktanya, levelnya hampir sama dengan elang hitam karena mereka berdua setengah langkah menuju alam roh sejati. Raja Ular Sisik Api pasti sudah menjadi mayat tanpa kepala lagi jika dia tidak menyerah pada Li Qingshan di pantai. Li Qingfeng mengabaikan pikiran Raja Ular Sisik Api dan berjalan menuju bangkai elang hitam. Ia membelah perut elang hitam dan menemukan inti iblis elang hitam, sebuah kristal hitam seukuran telur. Itu adalah inti iblis angin yang dapat membantu meningkatkan kecepatan. "Kau berlatih inti sari elemen angin, kan, Raja Iblis Kelelawar Ungu? Inti iblis angin ini untukmu," kata Li Qingfeng sambil tersenyum tipis dan menyerahkannya kepadanya. "Terima kasih, Tuan Muda," kata Raja Iblis Kelelawar Ungu dengan gembira. Teknik gerakan kelelawar yang telah dilatih oleh Raja Iblis Kelelawar Ungu secepat kilat, dan inti iblis angin dibutuhkan untuk mencapai level berikutnya. Elang hitam, sebagai monster jahat tipe angin, sangat berguna baginya karena ia dapat meningkatkan kecepatannya ke level berikutnya setelah berlatih dengan inti iblis angin ini. Raja Ular Sisik Api memimpin jalan dengan lebih hormat setelah elang hitam dibunuh oleh King Fengli. Pulau api yang luasnya 10.000 mil persegi itu merupakan rumah bagi banyak binatang iblis. Binatang-binatang yang berlatih untuk berevolusi menjadi humanoid disebut binatang iblis, sementara yang tidak disebut hewan. King Fengli dengan mudah membunuh beberapa binatang iblis yang mencoba menyerang mereka di jalan. Benar saja, dia memberikan semua inti setan dari binatang setan yang dibunuh itu kepada tim taring serigala, tetua Taois dan yang lainnya agar mereka dapat berlatih dan meningkatkan kekuatan mereka. Pada saat ini, magma merah bergulir di gunung berapi dan menghanguskan udara di pusat pulau api. Seorang wanita cantik jelita berdiri tak jauh dari magma dengan udara panas keluar dari matanya yang besar dan cantik. Tubuhnya seksi, selain wajahnya yang cantik. Dadanya yang besar menyembul keluar dari balik bajunya, pinggangnya yang ramping memamerkan kulitnya yang kencang. Kakinya yang ramping juga seputih kristal. Ia berusia 30-an, usia di mana ia tampak paling cantik dalam kehidupan seorang wanita. Para wanita tampak seperti buah persik yang segar dalam balutan jubah merah pendek, membuat orang-orang ingin menggigitnya. Sekelompok manusia magma berkulit merah, berambut merah, dan bermata merah berdiri di hadapannya. Mereka adalah tipikal penduduk pulau api yang hidup di bawah magma. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia 40-an dengan kulit seperti gunung berapi dan api merah mengelilingi tubuhnya. "Keluarlah dari sini Raja Iblis Api, ini wilayah kami, para manusia magma," lelaki itu mengerutkan kening. "Sansu, aku akan pergi begitu kau menyerahkan buah api itu." Raja Iblis Api tersenyum menawan sambil menatap pohon merah kecil di kejauhan dengan riang. Pohon kecil setinggi 2 meter itu tumbuh dari bawah bebatuan di sungai magma, bagaikan bola api yang menyala-nyala. Pohon merah itu dikelilingi oleh api seperti magma, menyerap energi api. Ada 3 buah seukuran apel di pohon itu, yang berwarna merah seperti api. Jika Lily ada di sini, dia pasti akan dengan mudah menyadari bahwa buah api itu adalah harta karun untuk memurnikan ramuan tingkat roh. Dan dia pasti akan merebutnya juga. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.